Bisa tolong dipimpin? Semuanya bersiap, duduk rapi, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nadia telah memimpin doa. Sebelum itu, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik Bu. Aditya, hadir Bu. Hadir. Puspita, Hadir. hadir. Sri Rahayu, Hadir. Nadia, Hadir Bu. baik. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Ada. Hadir Bu. Siapa? Sebutin. Dari Bu. Heri, kenapa Heri? Sakit. Sakit. Ya mari kita doakan bersama-sama ya anak-anak. Semoga Mas Heri memberikan kesembuhan. Amin. Semoga Heri juga bisa bergabung di kelas berikutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Kita bisa berdiri, yuk anak-anak berdiri, kita menyanyikan sejenak lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa kita, pasti jaya untuk selama-lamanya. Baik, sudah anak-anak bisa duduk kembali. Terima kasih. Ibu juga telah menyediakan kata-kata afirmasi sebelum kita memasuki pembelajaran. Semoga dengan adanya ini kita akan lebih termotivasi dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ibu akan meminta kalian semua untuk mengucapkan kata-kata ini secara bersama-sama. Yuk, hari ini saya siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan kegiatan pengamatan atau meneliti dengan jujur dan optimal. Itu ya. Bisa kita mulai? Yuk, 1, 2, 3. Hari ini saya siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan kegiatan pengamatan atau meneliti dengan jujur dan optimal. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Ibu ada permainan sederhana dengan judul apa? Kita adalah detektif. Kenapa detektif? Karena kita akan melakukan pengamatan. Betul sekali. Dalam box ini, Ibu telah menyediakan barang-barang atau benda sebagai objek pengamatan kalian untuk sebelum kita memasuki pembelajaran. Instruksinya, yang pertama, kalian akan mengamati benda-benda dalam box ini dalam waktu 5 detik. Setelah 5 detik nanti, Ibu akan memasukkan benda-benda tadi ke dalam box ini lagi. Dan setelah itu, nanti secara acak, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai hasil pengamatan sederhana tadi. Begitu, apakah Ibu dipahami anak-anak? Paham. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama ada Menghapus. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada Bunga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada cincin-cincin. Apa ini anak-anak? Minum. Ya, botol ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah melakukan pengamatan dengan baik? Ibu akan cek ya. Yang pertama, Mbak Sri Rahayu. Kira-kira tadi warna bunganya apa? Warna kuning Bu. Dan putih. Baik. Kira-kira ada yang tahu tidak itu bunga apa tadi? Serbu. Baik, Mbak Nurdaya apa? Bunga kamboja. Pintar sekali, Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, Mbak Naya. Untuk penghapus, tadi warnanya apa saja? Warna hitam sama warna biru. Pintar, Masya Allah. Sekali sudah melakukan pengamatan dengan baik ya. Yang ketiga, Mbak Puspita. Tadi dalam botol ada tulisan apa? Tulisan literal, betul sekali. Terima kasih. Mari kita beri apresiasi. Baik, kita sudah
kota, kabupaten, Kendal. Kalian sudah tidak asing mengenai Tembakau. Iya, tembakau. Kita akan menyaksikan bersama-sama video mengenai proses panen tembakau di Kabupaten Kendal. Salah satu menghasilkan saya Jawa Tengah. Pada hari ini saya melihat secara langsung kondisi kita yang di Kabupaten Kendal yang sudah melakukan Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video tentang panen tembakau. Sekali tadi ada di Kabupaten Kendal. Minaro, ada yang dari Minaro? Saya. Ya, sudah kayu. Betul, Minaro ya? Ya. Pasti sudah tidak asing sekali dengan tembakau. Selanjutnya ini akan bertanya kepada kalian mengenai video tadi yang pertama. Apakah kalian pernah melihat proses penanaman atau pemanenan tembakau? Ada yang pernah? Siapa? Ayo. Saya. Iya, sudah kayu. Bagaimana, Mbak? Untuk mungkin langkah-langkah dari panen tembakau yang mungkin Mbak telah lakukan atau mungkin saat membantu orang tua atau melihat tetangganya, itu bagaimana langkah-langkah panen tembakau? Ya bisa dijelaskan. Jadi untuk langkah-langkah dalam pemanenan tembakau itu kita awalnya memetik daun tembakaunya dulu dan setelah itu kita diamkan selama 3 hari sampai tembakaunya itu berubah menjadi kekuningan. Nah setelah itu nanti daun tembakaunya itu akan dirajang dengan sangat-sangat tipis. Nah setelah itu akan kita taruh di seriga dan kita lihat ditata dengan rapi, baru setelah itu dijemur sampai kering. Betul sekali. Mari berikan tepuk tangan kepada Mbak. Kita yang tepat sekali ya. Anak-anak tadi merupakan langkah-langkah panen tembakau. Nah, itu merupakan salah satu objek yang dapat kalian amati, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menulis teks LHO. Baik, yang ketiga, apakah kalian pernah berlibur ke pantai? Saya Baik, Mbak Hidayah, pernah ke pantai apa, Mbak? Saya pernah ke pantai Sikucing, Bu. Masya Allah, pantai Sikucing itu ada di Kacamata Cepiring ya, dan yang dekat sekali ya, anak-anak. Nah, Mbak Nur Hidayah, kiranya ketika Mbak Nur Hidayah berlibur di pantai, hal apa saja yang Mbak amati, yang Mbak bisa lihat di pantai? Yang pertama itu ada banyak orang, Bu, yang berkunjung. Kemudian ada tempat-tempat berjualan, makanan dan minuman. Kemudian terumbu karang Sekali. dan kemudian ada ombak yang begitu indah, pasir berwarna putih, dari cawan burung. Wah, Masya Allah sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nur Hidayah. Ya, terima kasih Mbak Frida Kayu dan Mbak Nur Hidayah karena telah menceritakan pengalaman pribadinya. Nah, itulah tadi anak-anak mengenai objek yang kalian amati itu sebenarnya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ada di sekitar kalian. Iya, betul sekali. Selanjutnya, nah setelah itu Ibu berharap setelah kalian nanti mempelajari atau mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, bertujuannya apa? Pertama, Ibu berharap itu kalian mampu untuk identifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks LHO sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kalian itu mampu untuk menulis teks LHO secara sistematis. Sistematis dalam artian sesuai dengan struktur, sesuai dengan ciri kebahasaan. Betul. Nah, yang ketiga, mampu mempresentasikan. Kalian mampu mengimplementasikan hasil observasi kalian itu nanti kepada teman-teman, ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita pada pertemuan kemarin kan sudah membahas mengenai teori pengertian teks LHO, struktur, lalu apa lagi? Ciri kebahasaan. Yang terakhir ada langkah menulis teks LHO. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengimplementasikan teori yang baru Ibu jelaskan pada pertemuan kemarin dengan cara menulis teks LHO. Kiranya ada yang bisa menjelaskan tidak manfaat dari teks LHO ketika kalian dapat menulis teks LHO? Saya, Bu. Baik. Jadi untuk manfaat dari menulis teks LHO yang pertama itu melatih kepekaan kita terhadap
terhadap lingkungan gitu. Kemudian yang kedua membiasakan kita untuk berpikir kritis dan juga bersikap objektif. Yang ketiga itu hasil tulisan kita dapat digunakan sebagai bahan artikel, laporan kegiatan, bahkan penelitian sederhana. Pintar sekali teman-teman. Lanjut sekali tadi yang sudah diucapkan atau disampaikan oleh Mbak Frida Hayu bahwa ketika kita dapat menulis teks LHO, tentunya kita dapat lebih peka terhadap lingkungan karena apa yang kita amati itu dapat berasal dari lingkungan sekitar kita. Lebih peka tentang peristiwa atau mungkin tempat objek wisata, sekedar tumbuhan di lingkungan itu kita lebih peka. Itu ya. Yang kedua yaitu membiasakan untuk kita berpikir kritis dan objektif. Objektif dalam artian ketika kita menulis teks LHO harus berdasarkan fakta dan data. Betul sekali. Apa yang kita amati itu yang kita tulis, tidak boleh merupakan pendapat pribadi. Setelah kalian tadi mengetahui tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagikan beberapa contoh teks LHO dengan topik dan judul yang berbeda. Instruksinya seperti ini. Yang pertama, setelah Ibu membagikan kepada anak-anak, nanti anak-anak harus membaca secara mendalam mengenai teks yang Ibu bagikan. Ini nanti ada beberapa topik yang nantinya setelah itu kalian akan bertukar informasi. Dengan cara apa? Semisal Mbak Sri Rahayu mendapatkan teks mengenai pantai dan Mbak Nur Hidayah mendapatkan teks mengenai wayang. Nah, itu pastinya akan berbeda. Nanti Mbak Nur Hidayah sebagai tim ahli pantai atau wayang akan memberikan informasi yang Mbak dapatkan kepada Mbak Sri Rahayu. Gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ini. Ya. Mbak Nadia, terima kasih, Bu. Ya. Mbak Sri Rahayu. Mbak Nadia, masih Bu. Selanjutnya ada Mbak Puspita. Baik, Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit. Nanti setelah itu Ibu akan meminta kepada topik yang berbeda untuk maju ke depan dan menjelaskan, memberikan informasi kepada teman yang lainnya mengenai teks yang kalian baca. Begitu ya. Baik, anak-anak, apakah sudah? Sudah semuanya? Sudah membaca? Sudah. Baik, Ibu minta tolong kepada siapa yang berani ke depan? Saya. Baik, Mbak Nur Hidayah mendapatkan topik apa? Pantai. Pantai. Baik, terima kasih Mbak Nur Hidayah. Selanjutnya apakah ada yang mendapatkan? Ya, topik apa Mbak? Kucing. Kucing, ayo maju. Nah, baik. Sebelumnya kalian mendapatkan teks kucing. Ya, pantai. Ya, berbeda ya berarti anak-anak untuk teksnya. Kemudian untuk Mbak Nur Hidayah bisa menjelaskan kepada Mbak Sri Rahayu mengenai teks pantai itu seperti apa. Isinya nantinya apakah sudah sesuai menurut penilaian Mbak Nur Hidayah, sesuai dengan struktur teks LHO, ataukah sudah sesuai dengan ciri kebangsaan yang tadi telah Ibu jelaskan. Yuk. Baik Bu, untuk teks pantai ini pada deskripsi umumnya sudah sesuai, deskripsi bagian juga sudah, sama yang terakhir itu penutup Bu mengenai pantai si kucing. Nah, selanjutnya apakah dari sisi Mbak Sri Rahayu mengenai teks kucing, apakah tadi sudah sesuai? Ya Ibu, terkait dengan teks kucing ini itu sudah sesuai dari bagian deskripsi umum. Di sini itu disebutkan deskripsi mengenai kucing itu seperti apa itu secara umum. Nah, untuk yang bagian deskripsi bagian itu sudah merujuk ke ciri-ciri kucing. Jadi mulai dari berbulu, kemudian mempunyai bantalan kaki dan lain sebagainya. Kemudian di bagian penutup itu berisi ringkasan dari deskripsi umum dan juga deskripsi bagian dari kucing itu sendiri. Pintar sekali, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak untuk Mbak Sri Rahayu dan Mbak Nur Hidayah. Tepuk tangan. Baik anak-anak, Ibu akan kembali mengingatkan pada kalian mengenai apa sih itu teks LHO. Ada yang bisa membacakan? Nanti Ibu tambahkan. Baik, Mbak Puspita. Teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks
secara sistematis. Betul sekali, ini merupakan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Tapi Ibu ingin mengingatkan mengenai sebenarnya apa sih teks LHO itu. Betul sekali, tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Puspita, bahwa teks LHO itu berisi tentang informasi, tentang objek yang kita amati, tentang situasi yang kita lihat, yang nantinya akan dikeluarkan dalam tulisan yang sistematis dan objektif. Selanjutnya, nah, struktur teks LHO. Sebelum kalian menulis, kalian harus bisa untuk memperhatikan dari struktur teks LHO itu apa saja. Yang pertama ada definisi umum. Definisi umum ini berisi gambaran umum sesuatu tentang objek yang kalian amati. Yang kedua ada definisi bagian. Ini berisi tentang uraian yang lebih rinci anak-anak tentang objek yang kalian amati, bisa tentang habitat, manfaat, ciri, atau bahkan kondisi fisik dari objek yang kalian amati. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi tentang simpulan atau ringkasan dari hasil definisi umum dan definisi bagian yang telah kalian buat gitu. Lanjut, Ibu ada speaking. Yuk kita bisa berdiri yuk. Kita lakukan speaking supaya tidak bosan ya anak. Nah, nanti ketika Ibu ucapkan pagi, tepuk 1. Nanti ketika Ibu ucapkan siang, tepuk 2. Kalau Ibu ucapkan malam, tepuk 3. Yuk. Siang. Siang. Malam. Pagi. Oke, masih fokus? Lebih cepat ya. Tepuk malam. Tepuk siang. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya ada kaidah pembahasaan dari teks LHO. Apakah masih ingat? Masih. Nah, yang pertama ada frasa lamina. Yang kedua apa anak-anak? Oh, yang ketiga Relatif. yang keempat Konjungsi. yang kelima Istilah keilmuan. anak Kalimat definisi. yang ketujuh Kalimat deskripsi. yang kedelapan Kata sifat. dan yang ke-9 Kata simpleks dan kompleks. betul. Itu kan kemarin sudah dijelaskan secara rinci, tapi pada pertemuan ini gue hanya ingin mengingatkan kembali mengenai kebahasaan dari teks LHO. Tadi sudah ada banyak sekali ya untuk ciri kebahasaan dari teks LHO yang nantinya ciri kebahasaan ini dapat kalian terapkan gunakan tetap dari teks LHO. Selanjutnya adalah langkah menulis teks LHO. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan topik. Itu yang pertama ya, yang utama. Dan yang kedua yaitu melakukan observasi secara langsung mengenai objek yang akan kalian amati. Yang ketiga, catat data atau fakta penting dari objek yang telah kalian amati. Nah, setelah itu kalian dengan mengumpulkan data dan fakta, kalian dapat menulis teks LHO. Baik, anak-anak, karena kita pembelajaran pada kali ini adalah bentuk implementasi atau produk, jadi Ibu telah membagikan kelompok secara berdiferensiasi atau dengan latar belakang yang berbeda-beda dari kalian. Nah, yang nantinya kelompok ini akan melakukan observasi secara langsung di luar kelas dan tetap berada di lingkungan sekolah, yang nantinya observasi langsung itu akan dilanjut dengan menulis teks LHO. Untuk kelompok pertama yaitu ada Mbak Sri Rahayu dan Mbak Nur Hidayah. Kelompok 2 ada Mbak Naya dan Mbak Puspita. Kelompok 3 ada Mbak Nadia dan Mbak Farika ya. Baik, kelompok pertama dicatat ya anak-anak mendapatkan topik mengenai tanaman. Ya, yang kedua yaitu mendapatkan topik tentang kantin. Yang ketiga mendapatkan topik mengenai sampah. Jadi nanti akan kalian keluar, kalian akan mencatat hal-hal yang harus kalian amati, dan nantinya setelah itu kalian akan kembali ke kelas untuk melakukan diskusi mengenai penulisan teks LHO yang sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan yang telah tadi dijelaskan. Begitu ya anak-anak? Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah dari luar kelas mengamati objek secara langsung sesuai dengan topik yang telah Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian harus berdiskusi secara berkelompok untuk nantinya
SKLHO yang sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan yang telah Ibu jelaskan. Yuk, bisa dimulai. Bagaimana Mbak Nurki? Apakah ada kendala? Konjungsi temporal ya? Konjungsi temporal kan tentang waktu. Iya, betul sekali. Nantinya tidak bisa dilakukan saat ini, kemarin, tadi itu tentang konjungsi temporal. Betul sekali. Oke ya, apa ada pertanyaan? Baik. Nah, apa ada kendala? Ada. Bisa dilanjutkan ya? Mbak Sri Rahayu. Deskripsi umum itu tentang gambar itu bisa secara umum tadi mengatakan tentang Saya bingung bagaimana mendeskripsikan tanaman banyak macamnya. Tidak ada kendala lagi ya, karena tidak ada. Lanjutkan ya. Baik, apa sudah anak-anak? Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikan, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak hanya berdiri di depan kelas lalu menjelaskan dan teman lainnya hanya mendengarkan saja, tetapi kita akan melakukan galeri kok. Di mana hasil tulisan kalian nanti akan Ibu berikan selotip dan bisa ditempelkan di pojok-pojok ruangan atau di depan. Itu dapat kalian tempelkan dengan instruksi yang pertama. Setiap kelompok harus mengirimkan satu orang untuk menjadi tim presentasi atau menjelaskan kepada tim lain yang nantinya anak-anak selain yang menjelaskan ini harus berkeliling, ya, berkeliling mencatat informasi atau sesuatu hal apa saja yang dibutuhkan dari kelompok lain. Nantinya Ibu akan memberikan penguatan setelah itu, setelah kalian melakukan presentasi. Yuk, bisa dimainkan anak-anak dari ke ini kelompok berapa? Kelompok satu. Baik, semua sudah tertata ya? Sudah. Anak-anak lain dapat berkeliling ya, berkeliling untuk mencari informasi dan mencatat informasi yang dibutuhkan. Yuk. Baik, yuk kita berkeliling untuk mencatat, melakukan catatan untuk mendapatkan informasi. Apakah sudah anak-anak? Sudah ya. Nah, kalian bisa duduk kembali ke tempat kalian. Nanti Ibu akan menanyakan mengenai informasi yang kalian dapat. Yuk, bisa kembali lagi ke tempat kalian. Baik, untuk kelompok satu, siapa tadi? Saya Mbak Hidayah sudah menjelaskan ke kelompok yang lainnya. Nah, untuk tanggapan dari kelompok lainnya, mungkin Mbak Sri Rahayu, apakah tadi setelah kalian berkeliling mencatat apakah ini sudah sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan? Ya Ibu, tadi sudah sesuai dan penjelasannya juga sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Baik, kemudian untuk kelompok 3, bagaimana tadi tanggapannya Mbak Nadia? Ya, Tanggapan saya mengenai kelompok tiga itu karena kurang di bagian struktur dan definisinya. baik, berarti masih kurang ya, tidak apa-apa. Nanti kita berbagi bersama-sama. Yuk kita berikan tepuk tangan kegiatan tulis SKLHO. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita kali ini? Saya tuh, Baik, Pak Presiden ya. Bu, bagaimana cara menulis kesimpulan itu dengan baik dan tepat? Menulis kesimpulan dengan baik dan tepat. Baik, betul tidak ya? Ketika Anda ingin menyimpulkan sesuatu, maka yang pertama, langkah pertama itu Anda harus membaca teksnya secara keseluruhan dari awal hingga akhir, begitu ya. Nah, yang kedua, Mbak Nur Hidayah dan anak-anak, kalian itu bisa melakukan catatan, ya. Setelah kalian
untuk anak-anak yang nantinya bisa diisi ya. Di sini ada mengenai pesan-pesan, terus ada juga ekspresi yang menggambarkan suasana hati kalian ketika pembelajaran tadi. Nanti bisa diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Itu ya. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Apakah sudah anak-anak mengisi lembar referensinya? Sudah Bu. Sudah ya. Bahasanya tadi cukup ya. Oke, baik. Setelah itu, ada yang ingin menyampaikan pesan atau pesan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? Saya Bu. Baik, bagaimana Mbak Sri Rahayu? Jadi menurut saya belajar hari ini itu sangat menyenangkan karena tadi itu kita sudah melihat objeknya secara langsung, kita disuruh untuk mengamati, kemudian kita membuat teks laporan dari objek tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sri Rahayu. Itulah tadi anak-anak, ketika kita ingin menulis teks LHO, harus kita melakukan observasi secara langsung, pengamatan secara langsung. Pas kita masuk setelah itu kita dapat menulis teks LHO itu harus sesuai dengan struktur dan ciri kebahasan sekali. Nantinya menjadi teks LHO yang sistematis dan objektif. Setelah itu anak-anak, Ibu untuk pertemuan yang selanjutnya, karena tadi kita bisa menulis teks LHO secara berkelompok, nanti Ibu minta pada pertemuan minggu depan anak-anak harus dapat menulis teks LHO secara individu ya. Minggu depan harus dikumpulkan dan kita akan melihat secara bersama-sama apakah kalian sudah bisa menulis secara individu maupun berkelompok sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Nanti untuk penulisannya bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian, atau mungkin objek-objek yang dekat dengan kalian, gitu ya. Ya, Ibu. Nah, nanti untuk teks LHO-nya dapat didesain di Canva, ya. Didesain di Canva yang menarik, yang cantik. Nanti kita presentasikan secara bersama-sama ya. Nanti Ibu ulas. Baik, karena pembelajaran kita sudah akan berakhir, waktunya akan berakhir. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Betul. Baik, Mbak Sri Rahayu bisa dipimpin. Baik, semuanya bersiap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah hebat sekali hari ini, sudah keren sekali. Kita sudah bisa melakukan observasi menulis teks LHO dengan baik ya. Ibu sangat mengapresiasi kalian, antusias kalian.